Baik Bapak Ibu, kita masuk ke dalam minggu yang terakhir dengan tema Boldness for the King. Arti dari boldness adalah be brave and confident. Artinya berperilaku berani dan percaya diri. Tidak menunjukkan rasa takut, memiliki keberanian. Untuk siapa? Untuk sang raja. Untuk bagaimana kita melalui kehidupan kita, melalui aktivitas kita, melalui percakapan kita, segala sesuatu yang ada di dalam aspek kehidupan kita, orang bisa melihat ada Tuhan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai representative of Christ Kingdom, rock, ya, perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita ini adalah semacam seperti etalase, bagian yang terdepan. Oleh karena itu saya mengajak untuk kita semua merepresentasikan bahwa kita ini berasal dari kerajaan surga. Caranya bagaimana? Kita harus hidup dan menghidupi yang disebut light. Ya, light ini bukan berarti bersinar, bisa juga diartikan bersinar, tapi light ini adalah singkatan. L-nya itu love, I-nya integrity, G-nya grace, ya. Kemudian H-nya humility dan T-nya truth, ya. Jadi kita harus memiliki nilai-nilai ini. Tidak hanya sekedar menjadi slogan, tapi bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana saja, kapan saja, dan ketika kita bertemu dengan siapa saja, betul-betul nilai light ini betul-betul kita hidupi. Berani untuk memberitakan firman Tuhan, berani untuk bersaksi bahwa ada seorang pribadi, ya, yang sangat mengasihi kita, yaitu Yesus Kristus, yang oleh karenanya kita selamat. Hubungan kita yang sudah terputus dengan Tuhan kembali tersambung oleh karena darahnya yang tercurah di atas Kalvari. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tetapi hanya ada satu pribadi yang mampu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Agama itu bicara tentang bagaimana manusia dengan usahanya, dengan caranya berusaha sebaik mungkin supaya berkenan di hadapan Tuhan. Itu agama. Tetapi kekristenan ini adalah bagaimana Tuhan sendiri turun menghampiri kita, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Orang disebut berani bukan karena tidak punya rasa takut. Semua orang pasti punya rasa takut, betul. Orang disebut berani karena dia bisa mengalahkan rasa takut. Itulah sebabnya kadang-kadang Tuhan memperhadapkan kita dengan hal-hal yang mungkin akan membuat kita takut. Karena Tuhan mau supaya kita belajar untuk kita mengalahkan rasa takut. Hari ini kita akan belajar 3 hal. Why? Mengapa? Kita harus boldness for the King, harus brave, harus percaya diri, berani memberitakan firman Tuhan. Efesus 2 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus untuk melakukan apa Bapak Ibu? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi hal pertama, mengapa kita harus boldness, harus berani menyampaikan firman Tuhan? Karena kita diciptakan untuk berbuat baik. Katakan bersama saya diciptakan untuk berbuat baik. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih,
Berbuat baik ini berarti menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Sudahkah kehadiran kita di tengah banyak orang itu menjadi berkat, membawa dampak yang baik? Ketika kita datang itu apa yang dirasakan? Ada kedamaian atau justru ada keributan? Ketika kita mengucapkan sesuatu, ucapan kita ini adalah ucapan yang membuat orang lain itu menjadi adem atau menjadi panas. Ketika kita posting di medsos, postingan kita itu seperti apa? Apakah postingan yang membuat damai sejahtera atau ujaran kebencian? Mari kita cek dalam kehidupan kita. Ketika kita sadar bahwa kita diciptakan untuk berbuat baik, saya percaya perkataan kita, tindakan kita, postingan kita pasti baik. Yang setuju katakan amin. Makanya firman Tuhan mengatakan dengan jelas, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar apa? Kehidupan. Menjaga hati itu penting sekali. Pak, jaga kesehatan penting nggak? Penting. Jaga kesehatan penting, jaga hubungan penting, jaga keuangan penting. Tetapi yang paling penting adalah menjaga hati. Karena sekalipun kita sehat, tapi kalau kita nggak bisa menjaga hati, ya nanti apa? Hati kita nggak sehat. Badan kita sehat tetapi penuh dengan kebencian, itu berarti hatinya sakit. Hanya luarnya saja yang kelihatan sehat. Katakan di sini nggak ada. Kok diem saja ya? Tuhan itu tidak pernah ketika kita datang kepada Dia menuntut untuk kita baik. Tetapi mari saya mengajak untuk kita, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita berubah menjadi baik. Tadi kan sudah dikatakan, jangan pakai perumpamaan. Jadi, ampuni saya kalau ternyata ini menyinggung Bapak Ibu. Tapi saya yakin nggak ada yang tersinggung, sebab di sini semua baik. 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Kalau ada orang posting sesuatu yang jahat, tolong jangan di-share. Ya. Jangan sampai nanti gini loh, wah ternyata ada jemaat dari KRC ditangkap karena nge-share kebencian. Kan sudah jelas dikatakan, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Nah, kita mesti sadar bahwa kita ini diciptakan untuk perbuatan baik, sebab kita berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ya. Kesadaran bahwa kita diciptakan, diselamatkan dengan satu tujuan, yaitu untuk perbuatan baik, akan membuat kita terus berbuat baik, memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahkan ketika respon orang itu tidak baik. Bapak Ibu, bagian kita itu hanya memperkenalkan firman Tuhan. Mengenai orang lain mau menerima atau tidak, itu sudah bukan bagian kita. Itu domainnya mereka. Ya. Suatu saat ada seseorang yang ngobrol dengan saya. Ini kawan saya, Anton, saya itu nggak ngerti loh ya. Saya ini sudah berusaha berbuat baik, bahkan sebaik mungkin. Saya sering menyapa duluan. Tetapi respon yang saya terima itu tidak seperti yang saya harapkan. Kadang-kadang dia noleh aja enggak. Saya kayak enggak dianggap gitu loh. Saya berkata, yang keliru itu adalah motivasimu. Saya menangkap bahwa responnya itu loh, Ton. Nah, dari sana saya menangkap bahwa orang itu, kawan saya itu berharap ketika dia berbuat baik, respon dari orang lain itu pasti berbuat baik. Ya Pak ya. Nah, ketika
Ketika kita mempunyai motivasi seperti itu, kita itu sedang seperti membangun rumah di atas pasir, bukan seperti di atas batu karang yang kokoh. Ketika kita melakukan perbuatan baik, mari motivasi kita karena kita sadar bahwa kita itu diciptakan untuk suatu perbuatan yang baik. Sehingga respon orang seperti apapun itu tidak mengganggu kita. Setuju apa setuju? Weh, mantap, tepuk tangan dong. Jadi nggak penting responnya orang seperti apa, yang penting lakukan bagian kita. Sebab memang kita ini diciptakan untuk perbuatan baik. Hal yang kedua, 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8. Mengapa kita harus boldness for the king? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh apa? Ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Nggak perlu malu bersaksi tentang Tuhan. Sebab apa? Tuhan itu nggak pernah malu mengakui kita sebagai anak-anaknya. Tuhan nggak pernah malu mati untuk kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Tapi kadang-kadang kita malu bersaksi tentang Tuhan. Surat yang 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8 ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang adalah anak rohaninya. Nah, melalui surat ini Rasul Paulus mengajak untuk Timotius boldness, berani bersaksi tentang Tuhan, tentang kerajaan, memberitakan firman Tuhan. Hari ini surat ini untuk kita juga, bahwa Tuhan tidak memberikan apa? Roh ketakutan kepada kita. Nah, kesadaran bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan akan membuat kita berani untuk bersaksi dan melakukan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan, sehingga Tuhan dikenal dan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Alkitab mencatat bahwa Timotius ini pernah menggembalakan 5 jemaat. Luar biasa sekali. Ya. Yaitu di Tesalonika, di Korintus, di Filipi, di Berea dan di Efesus. Oke, hal yang ketiga, mengapa kita harus boldness for the king? Adalah sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini janji Tuhan ini. Ya, yang terakhir ini ya. Dan ketahuilah, ya, aku menyertai kamu. Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kapan? Akhir zaman. Artinya apa? Sampai hidup kita dipanggil oleh Tuhan, sampai kita dipanggil kembali oleh Tuhan, Tuhan menyertai kita. Mungkin ada di antara bapak dan ibu berkata demikian, Pak, kalau Tuhan itu menyertai kita, kenapa Tuhan seperti melepaskan saya? Tidak ada di dekat saya. Ketika pandemi COVID terjadi, perusahaan saya rugi, bahkan jatuh bangkrut. Saya kehilangan pekerjaan. Sampai bahkan saya butuh bantuan dari orang, dari keluarga untuk bisa mensupport keuangan keluarga kami, Pak. Kalau ada anak muda mungkin begini, Pak, kalau Tuhan bersama saya, mengapa kekasih saya, pacar saya mutusin saya, Pak?
Jawabannya satu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena Tuhan mengasihi kita dan tahu yang terbaik untuk kita. Loh, masa iya? Iya. Diputusin pacar karena Tuhan tahu apa? Ada yang lebih baik. Jadi kalau saat ini yang datang ada yang sedang diputusin pacar, jangan jual murah. Iya. Perbaiki diri. Ya. Pastikan mempunyai kualitas yang lebih. Sebab apa? Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih baik. Ada yang amin berarti habis diputusin ya. Kemudian kan ada yang berkata, Pak, saya ini loh bangkrut, Pak. Mana buktinya Tuhan mengasihi kita? Maksud Bapak apa sih, Pak? Kalau orang KRC itu kan saya tahu ini ramah-ramah banget. Pasti, maksud Bapak itu apa sih, Pak? Beda sama orang di barat sana. Maksud lo? Gimana bisa paham? Pemahaman nenek lo? Kan gitu. Nah, jadi begini, saya akan mengajak kita beranalogi supaya gampang. Bahwa Tuhan itu pasti menyertai kita, itu betul. Tapi kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan seperti melepaskan kita, itu betul. Kami punya anak 3, ya. Nah, saya mengajar mereka dari mulai belajar naik sepeda ontel, ya, sepeda gayung, kemudian sepeda motor, dan bahkan sampai nyupir mobil pun saya ngajarin sendiri. Ketika anak saya masih kecil, anak kecil itu kan naik sepedanya biasanya rodanya ada yang 3, ada yang 4, betul ya. Nah, anak kami ini rodanya 4. Jadi setelah dia mulai bisa naik, kemudian saya kurangi rodanya jadi apa? 3. Kemudian saya lihat sudah mulai saatnya yang terbaik, saya kurangi lagi, rodanya menjadi 2. Kemudian saya sudah mulai melihat, jangan berpikir rodanya dilepas lagi jadi 1 ya. Kalau yang itu saya belum punya kemampuan melatih orang naik sepeda 1 itu belum. Nah, awal-awalnya itu ketika saya ngajarin dia, saya ini megangi sepeda sambil saya berlari-larian. Betul? Saya pegangin dia sampai suatu saat saya lepaskan sepeda itu. Anak saya nggak ngerti kalau saya lepaskan. Kadang-kadang dia terjatuh. Tetapi apa? Ada saya langsung tolong dia. Ini seperti kalau apa? Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Nah, saya juga nggak akan. Orang saya ini loh, orang tua yang Alkitab mengatakan yang jahat, itu aja ngerti yang terbaik untuk anaknya. Menjaga supaya ketika jatuh nggak tergeletak. Apalagi Bapak kita yang di surga. Nah, saya kan pasti bilang, ayo bangun lagi nggak apa-apa. Saya nggak mungkin, sudah nggak usah belajar sepeda-sepedaan, selesai, saya nggak mungkin. Ayo bangun lagi. Dan kemudian mulai saya lepas lagi. Dan akhirnya dia bisa ketawa, Papa aku sudah bisa naik sepeda roda 2. Okay? Untung nggak ada yang ngomong, Pak ajarin dong sepeda roda 1. Nah, kadangkala Tuhan itu juga seperti itu, melepaskan kita tapi kita nggak sadar. Sebetulnya ketika kita dilepaskan itu supaya kita mempunyai kemampuan yang lebih. Ya, di KRC ini tidak sedikit orang yang justru karena PHK ketika pandemi itu justru memunculkan satu keahlian yang baru. Pergumulan dan penderitaan itu 2 hal yang beda. Penderitaan itu bicara tentang perasaan kita. Aduh, aku menderita banget. Jadi begini, pergumulan itu gimana ya? Penderitaan itu pasti pergumulan. Tapi pergumulan belum tentu penderitaan. Sebab ada orang-orang yang tertentu ketika dia mengalami pergumulan, dia nggak merasa menderita. Tetapi dia merasa ini akan ada sesuatu yang lebih baik. Ketika
ketika ada orang sakit dan minum obat rasanya pahit, itu ada yang mengatakan, saya sangat menderita sekali karena obatnya pahit. Betul? Tetapi ada orang yang berkata, aku tahu obatnya ini pahit, tetapi habis ini aku pasti sehat. Dan saya yakin ini adalah pasti orang-orang KRC. Ya, berikan tepuk tangan. Jadi kalau kita merasakan pahit, percayalah, karena sebentar lagi kita pasti akan sehat. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Kemudian ayat 20 dan 21. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita semua tahu bahwa Petrus ini adalah orang yang pengecut. Ketika Tuhan Yesus mau disalib, ada orang yang bertanya kepada dia dan berkata, bukankah ini muridnya Tuhan Yesus? Petrus bilang, aku nggak kenal dia. Mengapa waktu itu dia seperti itu? Karena dia takut. Dan itu dilakukan sampai 3 kali. Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Kemudian dia tersadar setelah ayam berkokok. Mungkin Bapak Ibu nggak punya ayam. Mungkin tetangganya Bapak Ibu yang punya ayam. Kalau Bapak pulang ke rumah tiba-tiba ayam tetangga berkokok, berarti Bapak itu pulangnya sudah ganti hari, Pak. Kalau yang melakukan pekerjaan ya no problem, karena kan memang ada yang kerja malam toh. Iya, yang saya maksud adalah yang kerja siang tapi pulangnya malam. Nah, urapan Roh Kudus dan janji Yesus kepada para muridnya, itulah yang menyebabkan Petrus berubah. Kan sudah jelas Tuhan Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Inilah yang membuat Petrus itu mampu untuk apa? Bersaksi, mampu berkhotbah. Dari yang tadinya penakut menjadi pemberani. Ya, istilahnya yang dulunya fear menjadi fear not. Ya. Tambahi kata not aja. Ya. Hanya karena ayam berkokok. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang bapaknya yang pulangnya waktu ayam berkokok, besok lagi usahakan pulangnya sebelum ayam berkokok. Nah, kita semua tahu bahwa Petrus ini luar biasa. Dia keluar masuk penjara dan bahkan akhirnya dia matinya karena dihukum mati pada saat zaman Kaisar Nero dengan cara disalib terbalik. Mari para pemuji kembali ke atas. Mengapa Petrus minta disalib terbalik? Karena Petrus merasa tidak layak dia disalib seperti Tuhan Yesus. Mari saya mengajak untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara terkasih, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, untuk kita memiliki keberanian untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, bicara dengan keluarga kita, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tidak perlu gentar, tidak perlu takut untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebab Yesus berjanji dan janjinya pasti digenapi bahwa Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman.